Hai guys, welcome back di Alts Update. Update hari ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi daripada Ethereum. Kita akan ngecek juga untuk Bitcoin dominance, something yang kita perlu pay attention ya, yang perlu kita perhatikan karena saya cukup yakin teman-teman di luar sana banyak banget yang aktivitasnya itu lebih ke altcoin ya. Jadi banyak yang beli di altcoin, sedikit yang belanja di Bitcoin gitu ya. So, starting from untuk Ethereum ya, before kita masuk ke Bitcoin dominance, saya pengen kasih update dulu tentang Bellatrix upgrade. So, Bellatrix upgrade ini adalah upgrade terakhir before the merge yang perlu dilakukan oleh si Ethereum. Fungsinya untuk Ethereum Virtual Machine. Jadi buat beberapa yang menggunakan fitur Ethereum Virtual Machine, kayak salah satunya kan EOS, kan akhir bulan ini mau launching. Jadi ini adalah part yang cukup penting. Di sini yang di-upgrade ya dari Bellatrix upgrade terakhir ini katanya itu bisa mengimprove security atau keamanan, better performance, and higher scalability to the network as per Ethereum Foundation. Pada intinya sih, kalau kita berbicara yang namanya upgrade, memang most likely itu harusnya membuat si chain tersebut jadi lebih better gitu. Cuman kadang-kadang kan unik ya, namanya kayak London Hard Fork, terus kayak Fossil Hard Fork, terus di sini ada Bellatrix upgrade, ada kemarin si ya pokoknya itu ya banyak banget teman-teman ya. Salah satunya juga kalau di kalau kita bicara di Ethereum sendiri dibilangnya bahasanya the merge gitu loh, penggabung padahal transisi kan, itu kan bukan merge itu kan kayak gimana ya, kayak jadi satu gitu loh. Tapi kan ini switch ya kan dari proof of work ke proof of stake. So I don't really know apakah ini cocok untuk dipanggil the merge gitu. Ya, pada intinya sih kita tahu di sini memang upgrade ini adalah yang ditunggu-tunggu ya bagi para pelaku pasar. Saya cukup yakin banyak banget trader atau investor yang mungkin sebelumnya megang Ethereum, terutama buat mereka yang mungkin sudah mining Ethereum sudah cukup lama. Dan mereka saat ini setelah mining Ethereum cukup lama, mereka punya Ethereum-nya. Which is kalau mereka nggak jual, well, ini adalah sebuah update yang membuat mereka juga mungkin, saya nggak tahu ya, karena kalau misalkan dari sisi reward-nya kan dapatnya lebih sedikit pada saat dia staking nantinya. But I think ini bisa menjadi sebuah upgrade yang sangat bersejarah ya bagi market cryptocurrency sendiri, karena ini Ethereum guys, kelasnya itu di top 5 coin dengan market cap yang lumayan besar. So actually kalau kalian tanya ke saya nggak tahu pasti the merge itu nanti akan seperti apa. Saya lihat banyak banget yang memberikan pandangan ya, bahkan dari bilang kayak skema pump and dump gitu loh menjelang the merge. I mean, ini upgrade yang serius dan saya cukup yakin tim Ethereum juga mengeluarkan biaya yang lumayan lah ya dalam proses development ini. Jadi bukan berarti apa ya istilahnya sekedar cuma pump and dump gitu loh. Pump and dump itu kan balik lagi tergantung bagaimana respon daripada para investornya terhadap situasi ini. Dan sejauh ini sih saya nggak ngelihat banyak istilahnya orang yang membangkang ya, bahasanya tuh membangkang berarti kayak mereka tuh benar-benar menolak habis kalau Ethereum tuh nggak boleh pindah dari proof of work ke proof of stake. Some of them ya still ya udah gitu loh ya, kayak ya udah ini memang upgrade yang kita butuhkan. Dan mungkin kalau mereka masih yang percaya dengan mining ya mereka bisa masuk ke koin-koin beberapa yang waktu terakhir kita sempat bahas, kayak misalkan contoh salah satunya Ethereum Classic, Raven Coin. Ini memang sebenarnya saya juga terus terang ya teman-teman nggak research terlalu dalam karena saya bukan miners, tapi saya kan trading, jadi saya manfaatin sentimennya aja. Kalau misalkan memang kelihatannya positif sentimennya dan ada orang yang bilang bahwa Raven Coin misalnya salah satu yang bisa menjadi salah satu gantinya ya, atau kita bilang bukan tempat sih istilahnya, kayak the next stopnya lah dari para minersnya Ethereum, ya why not gitu. Jadi kita coba lihat manfaatkan. Dan alhasil saya personally ada trading di Raven ya, saya sempat share juga ke teman-teman di Advance, dan hari ini ternyata Raven masih naik, masih pump luar biasa, bahkan ini 35% gitu. Ethereum di sini belum terlalu kelihatan, jadi memang kita masih ada beberapa koin yang masih ada hubungannya dengan sentimen positif dari the merge, tapi dia belum terlalu teraktivasi pergerakannya. Ada EOS juga ya, karena EOS di sini terakhir kita tahu ya update yang akan dilakukan pada akhir bulan ini, Mandel kalau nggak salah, Mandel update atau Mandel upgrade, itu hubungannya juga dengan
ada hubungannya juga dengan, maksudnya bukan mandel update-nya tapi ke EVM-nya ya. EVM launch-nya di akhir bulan September itu masih ada hubungannya juga dengan si the merge. Bukan the merge ya, istilahnya ya dengan Ethereum lah kita bilang teman-teman. Jadi memang ada beberapa yang saya lihat have possibility untuk bisa dimanfaatkan ya terkait dengan situasi the merge ini. Jadi kalau saya pikir sih ya kalau bagi saya ya as a trader kita lihat aja sentimen positifnya ada di mana gitu loh. Tapi kalau berbicara untuk investment ya saya simply invest di top 5 coin kayak yang udah pernah saya sharing ke teman-teman, karena memang situasi kita itu lagi di bear market, kita bukan lagi di bull run yang kayak beli apapun tuh gampang naiknya gitu loh. Tapi kita di sini harus menyadari bahwa kita harus dengan apa ya, saya bisa bilang harus dengan perhitungan yang mantap lah untuk kita memanage uang kita dan menaruh investasinya tuh di tempat yang tepat gitu loh. Dalam arti kita nggak bisa sembarangan pilih koin karena ya bear market gitu ya. Kita belum tahu apakah koin tersebut mampu survive dari bear market. Alright, so kita lanjut ke Ethereum price action sedikit ya teman-teman sekalian. Jadi untuk price action Ethereum kita ngelihatnya sih sebenarnya kembali lagi ya, ini saya tandai nih 15 September itu adalah tanggalnya the merge ya, perkiraan tanggal the merge itu complete. Dan well kalau misalnya kita zoom out, yang kita lihat tuh sebenarnya situasi kita itu berada di dalam sebuah descending channel. So kalau misalnya Ethereum memang dia akan bullish, what happen is Ethereum harus berhasil break nih dari range price $2030 lebih kurangnya teman-teman. Jadi kalau misalnya Ethereum di sini belum berhasil break dari sana, saya rasa kita masih ada possibility ngelihat Ethereum naik hanya untuk kemudian nanti ter-reject kembali. Jadi kalau misalkan beberapa orang percaya bahwa setelah the merge itu bisa kena dump gitu. Karena kan balik lagi tergantung the merge-nya sukses atau gagal. Kalau misalnya the merge-nya sukses, harusnya cenderungnya positif. Makanya ini adalah worst case scenario yang saya juga perhatikan. Jadi kita lihat begitu udah dekat area-area ini, kita lihat nih reaksi candle-nya tuh kayak gimana. Gimana para pelaku pasar bereaksi gitu loh. Apakah mereka akan jual gede-gedean dari harga segitu, atau justru setelah menyentuh harga tersebut, oh ternyata dia cuman create base doang, kan bisa jadi ya kan. Kalau dia create base berarti kan ini good news gitu loh. I mean dia naik and then create base berarti bisa naik lagi lebih tinggi. Nah itu harus diperhatikan. Menurut saya banyak banget faktor yang kita perlu perhatikan karena berbicara untuk ya ini kita berbicara soal price action ya, dari momentum, terus ada indicator ya kan, buat teman-teman yang pakai indikator kayak oh ini udah overbought nih, oh volumenya ternyata kurang kuat nih, terus kalian merasa kurang yakin gitu. Ya nggak ada salahnya kalian playing safe. Maybe kalau kalian udah long Ethereum di dekat range price itu ya take profit aja dulu sebagian dari portion kalian, atau kalian bisa lakukan trailing stop loss. Jadi stop lossnya geser terus, maksimalkan supaya by the time marketnya memang reversal ya udah kalian dapatnya tuh maksimal gitu loh, kalian nggak akan menyesal. Nah untuk situasi based on time frame daily sendiri, ini yang perlu di note adalah kita memiliki major support ya, yang saat ini tentu saja fungsinya menjadi resistance, dan area ini akan menjadi major resistance yang kita perlu pantau. Kalau misalkan si Ethereum at least hari ini berhasil close candle di atas area tersebut, berarti ini sebetulnya bisa mengkonfirmasikan saya punya Elliott wave count, which is ini overall adalah wave 1, overall ini adalah wave 2, dan sekarang berarti kita ongoing menuju wave 3 ya, before nanti ada wave 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi untuk wave 3 sendiri ya kita belum tahu, tapi yang saat ini saya lihat adalah ini bisa jadi first impulsive move-nya, which is ini wave 1, 2, 3, 4 dan terakhir 5 ya, untuk ke area yang lebih tinggi. Jadi ini saya akan ubah jadi yang kecilnya biar teman-teman punya gambaran. Nah ini belum tahu ya kayak sejauh mana dia akan naik gitu. Jadi jangan dijudge dulu dari statement saya barusan. Yang penting adalah kita lihat nih, kalau misalkan memang before the merge ya, let's say 4 hari ke depan deh, ternyata kita ke reject nih dan kita nggak dapetin semacam koreksi. Nah ini sebenarnya opportunity yang bagus untuk persiapan buy, karena kita bisa nge-grab ya istilahnya opportunity untuk wave 3-nya dia. Jadi itu yang saya personally pertimbangkan gitu loh. Saya jujur sih berharap jangan naik dulu ya. Kalau misalkan dia mau ngepam ya jangan banyak-banyak gitu. At least bikin orang panik dulu lah. Kayak waduh Ethereum ini mulai naik nih. Kalau koreksi kita beli sama-sama. Nah itu mungkin ya, itu yang saya expecting terjadi saat ini gitu. Jadi jangan pump dulu gede-gede ya. Pumpnya sedikit aja dulu ya supaya bisa mancing aja.
mancing supaya nanti lebih banyak buyers yang bisa masuk gitu. Jadi kita bisa benar-benar ngebawa Ethereum itu ke harga yang lebih tinggi karena buyersnya ada. Kalau ada demand, ada pembeli, berarti kan istilahnya ya harusnya cenderung naik gitu loh. Sekarang kalian bayangin datang ke toko tapi nggak ada yang beli. Akhirnya apa? Toko itu kasih diskon. Kan gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya toko-toko yang besar yang memang pembelinya banyak, buat apa dikasih diskon? Nggak dikasih diskon aja banyak, tamunya kan ibaratnya gitu loh teman-teman. Jadi bisa jual dengan harga lebih tinggi. Nah, itu at least ekspektasi saya untuk si Ethereum. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, ini seandainya teman-teman melakukan research based on time frame yang lebih kecil, misalnya di time frame hourly, kalian bisa munculkan si exponential moving average. Dan saat ini kita itu udah di atas exponential moving average. Jadi kalau dia pullback, ini merupakan proses retest, mungkin untuk dia naik lebih tinggi lagi gitu. Dan kalau misalnya diperhatikan, at least based on kita lihat ya, ini based on pergerakan terakhir, sebenarnya cenderung membentuk sebuah triangle pattern dan successfully kita break dari triangle-nya. Jadi at least ini adalah sign of positivity ya teman-teman. Artinya ada potensi lah untuk bullish bisa taking control atas pergerakan dari si Ethereum. Dan terakhir pun sebenarnya kita bisa lihat di sini dia cenderung membentuk sebuah ascending triangle before finally dia breakout ya. Breakoutnya pun sangat impulsif dan akhirnya sekarang kita lagi ngetes nih terhadap area resistance yang cukup major dari pergerakan si Ethereum. Pertanyaannya adalah apakah kita akan close di atasnya? Atau sama kayak skenario tadi yang kita bahas di time frame daily-nya, which is mungkin besok karena Sabtu ya, low volatile, mungkin Minggu karena low volatile, kita bisa ngedapetin koreksi dulu ya. Itu akan much better sih, supaya kita bisa dapat harga sedikit lebih murah before the merge dieksekusi. Oke? Jadi untuk saat ini kita lihat beberapa indikasi cenderung positif. Worst case scenario adalah kalau misalkan dia pullback tapi ternyata bablas ya teman-teman pullbacknya ya, itu worst case scenario. Jadi tetap harus dipantau bagaimana progresnya, momentumnya ya. Jadi jangan istilahnya jangan buru-buru nafsu juga kalau untuk masuk ketika dia lihat wah akhirnya koreksi nih tapi koreksinya begini dalam satu candle. Nah itu kan serem juga guys, apa yang menyebabkan sell off sebegitu signifikannya, kecuali ya dia proses turunnya korektif gitu kan, slow, chill, habis itu dia steady, habis itu dia mungkin ngebentuk semacam triangle, macam-macam lah ya faktor yang bisa bikin dia terlihat seperti bullish reversal pattern. So, itulah sedikit teman-teman sharing saya seputaran si Ethereum. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mungkin sedang memperhatikan Ethereum. So, good luck buat teman-teman yang nge-hold Ethereum. Hopefully kita bisa profit lumayan ya dari the merge ini. Thank you so much and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye guys.